Polemik yang ditimbulkan oleh tayangan Trans 7 dalam program Expose yang menyoroti kehidupan pesantren atau kultur pesantren ternyata tidak bisa diakhiri hanya dengan permintaan maaf secara terbuka oleh pihak Trans 7. Justru acara tersebut menjadi pemicu atau menjadi pematik adanya kritik-kritik lanjutan yang dialamatkan kepada pesantren yang dianggap bahwa kultur pesantren itu tidak mencerminkan keislaman dan justru mencerminkan adanya perbedaan strata antara kiai dengan santri, ada perbedaan antara strata antara murid dengan gurunya, dan lebih seperti menonjolkan kehidupan feodalisme atau kehidupan perbudakan. Jalan ngesot, menunduk, mencium tangan, itu dianggap sebagai sebuah perilaku atau sebagai sebuah adab yang sudah ketinggalan zaman atau adab-adab yang kuno dan dianggap sebagai perilaku yang tidak layak dilakukan antar sesama manusia. Kritik-kritik yang muncul ini pun menurut saya tidak bisa dipersalahkan, tetapi kalau kita mau melihat lebih jernih, sebenarnya kritik tersebut dimulai dari adanya perbedaan nilai yang dianut oleh si pengkritik dan yang dikritik. Orang-orang yang mengkritik kehidupan atau kultur pesantren memiliki nilainya sendiri, dan orang-orang yang dikritik, santri dan kiai, memiliki nilai-nilai yang dianutnya sendiri. Sebagai contoh, ketika santri berjalan menunduk, mencium tangan sebagai seorang guru, bagi seorang santri itu adalah bagian dari adab atau bagian dari perilaku yang memang harus dia lakukan dari seorang santri terhadap kiainya, dari seorang pencari ilmu terhadap pembimbing dalam pencarian ilmunya. Tetapi kalau dilihat dari sisi luar, dengan nilai yang dianut yang berbeda, itu bisa dianggap sebagai sebuah perbudakan. Maka apa sebenarnya yang harus dilakukan atau apa sebenarnya akar permasalahannya? Akar permasalahannya adalah orang yang memiliki nilai tertentu dengan orang yang memiliki nilai tertentu ya tidak boleh saling mengkritik atau memaksakan nilai-nilai yang dianutnya masing-masing. Saya setuju dengan statementnya Gus Kausar, sempat lewat di beranda saya, bahwa apa yang kami lakukan seorang santri terhadap kiainya itu adalah urusan kami. Kalian kebodohan, kalau kalian menganggap bahwa apa yang kami lakukan adalah sebagai sebuah kebodohan atau kegoblokan, ya kebodohan dan kegoblokan itu dia lakukan, seorang santri lakukan itu secara sadar sebagai bagian dari perjalanan spiritual dia untuk mencapai apa yang dia inginkan. Kenapa seperti itu gitu? Karena dia memiliki seorang figur, contoh kiainya. Figur itu yang ingin dia capai, ketinggian ilmunya, ketawaduannya, itu yang ingin dia capai. Dan guru atau kiai yang menjadi idolanya, yang menjadi panutannya, itu melakukan hal yang sama ketika mereka muda. Ketika mereka muda, mereka pun juga sama menunduk, berjalan jongkok, mencium tangan guru-gurunya. Sehingga dalam perjalanan pencarian ilmunya dia menjadi seorang kiai besar, memiliki pesantren, dan santrinya melihat bahwa itu yang dilakukan gurunya untuk menjadi pada titik ini. Maka apa yang dilakukan oleh seorang santri adalah menapaki jalan yang dijalankan oleh gurunya. Tentu saja kalau kita melihat itu dari sisi luar dengan nilai yang berbeda, dengan nilai-nilai yang dianut berbeda, maka kita akan melihat bahwa itu adalah suatu perbudakan, sesuatu yang memang tidak layak dijalankan oleh seorang manusia terhadap manusia yang lainnya. Tetapi kalau kita mau menyelami sedikit, mau masuk ke kehidupan para santri atau mau masuk sedikit deh ke kulturnya pesantren, mungkin kita akan memahami bahwa ya itulah cara mereka, itulah cara yang memang harus mereka lakukan untuk mencapai titik ketinggian yang ingin dia capai. Kita tidak bisa memaksakan nilai yang kita anut kepada mereka, karena mereka pun juga memiliki nilai-nilainya sendiri yang mereka anut. Dan mereka pun juga sama, para santri pun juga tidak bisa memaksakan nilai-nilainya terhadap kita. Mereka juga tidak bisa memaksakan bahwa jalan menunduk, mencium tangan seorang guru, jalan ngesot di depan seorang guru, itu adalah hal yang baik. Dan mereka juga tidak bisa memaksakan bahwa hal itu adalah hal yang betul.
terhadap para pengkritiknya. Mungkin saya akan memberikan suatu analogi yang memang bisa cukup relevan dengan kehidupan para santri. Kita ambil contoh dalam kehidupan Keraton Jogja deh gitu. Abdi Dalem ketika mau bertemu dengan Sultan, biasanya kan jalan ngesot, jalan menunduk, berjalan sambil jongkok, lalu menyembah seperti ini. Itu adalah kultur yang ada di keraton. Kita sebagai orang luar akan melihatnya sebagai sesuatu yang mungkin berlebihan. Kita akan melihatnya sebagai sesuatu yang tidak layak nih. Apalagi di zaman modern seperti ini. Itu lebih kepada ada peradaban-peradaban kuno yang memang sudah harus ditinggalkan. Tetapi bagi abdi dalem yang ada di Keraton Jogja, itu adalah sebuah keharusan yang memang harus dia lakukan. Karena itu adalah cara dia hidup. Kita tidak bisa memaksakan cara kita hidup dengan nilai-nilai yang kita anut terhadap abdi dalem atau cara hidupnya dan cara pandangnya abdi dalem dalam berperilaku dia di depan sultannya. Begitu juga dengan kehidupan para santri atau dalam kehidupan kultur pesantren, kita tidak bisa memaksakan cara pandang kita, nilai-nilai kita terhadap para santri, lalu memaksakan nilai-nilai yang kita anut untuk mereka jalankan. Mereka punya jalannya sendiri, mereka punya nilainya sendiri, kita tidak boleh memaksakan nilai-nilai yang kita anut. Jadi menurut saya, stop polemik ini, karena polemik ini menurut saya tidak produktif. Kita tidak bisa memaksakan nilai yang kita anut kepada orang lain, dan orang lain pun juga tidak bisa memaksakan nilai yang mereka anut terhadap kita. Menurut saya, ya sudahi aja polemik ini, buat apa? Toh itu adalah cara mereka hidup, cara bagaimana mereka merepresentasikan perjalanan spiritualnya untuk mencapai ketinggian yang mereka inginkan. Teman-teman bisa setuju, bisa juga tidak setuju. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih.